Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di seri belajar MySQL. Kemarin kita sudah belajar gimana caranya bikin database dan tabel. Ini ya, kemarin sudah bikin tabel barang, tabel pembeli, dan tabel transaksi. Nah, di seri kali ini kita mau bikin dua sekalian untuk melengkapi tabelnya, yaitu tabel supplier sama tabel pembayaran. Dan juga nanti kita mau bikin foreign key. Kemarin kita sudah bikin foreign key ya, tapi dari langsung kita bikin dari pas kita bikin tabel dan fieldnya gitu. Jadi misal kita sudah bikin tabel, terus kita lupa memasukkan foreign key-nya. Jadi kita nanti menambahkan foreign key pakai sintaks alter table seperti itu. Oke, langsung saja ke materinya. Yang pertama, jangan lupa ini di run. Apache-nya nggak perlu ya, tapi kalau mau di run juga boleh, sekalian aja. Jadi nanti kita mau bikin tabel dari command line dan juga dari phpMyAdmin. Jadi ini dua-duanya sekalian aja, nggak apa-apa. Oke, pastikan sudah di run. Lalu kita buka command prompt. Oke, buka ini, saya tutup dulu, ini saya perbesar. Oke, kita buka MySQL nya. MySQL, sorry kebalik, MySQL dulu baru bin. MySQL, nah baru bin, seperti itu. Baru kita run MySQL nya. Nah seperti itu. Oke, kita cek dulu. Kemarin harusnya database-nya itu penjualannya. Oke, di sini masih ada ya. Oke, kita use penjualan. Lalu kita cek dulu tabelnya ada apa saja di sana. Oke, benar ya. Berarti kemarin kita sudah bikin tabel barang, tabel pembeli, dan tabel transaksi. Oke, kita cek juga kemarin karena ada yang kelupaan, belum kita bikin foreign key sekalian ya. Sekalian kita bikin. Cara ngeceknya pakai DSC, describe barang. Nah, di sini ya. Di sini ID supplier. ID supplier itu belum ada foreign key-nya karena kita belum punya tabel supplier di sini ya. Di mana tadi? Nah, jadi kita bikin dulu tabel supplier untuk nanti kita buatkan foreign key di tabel barang. Seperti itu. Oke, kita bikin dulu. Oke, saya belah jadi dua gini aja layarnya biar enak. Pakai syntax create table namanya supplier. Fieldnya ada ID supplier, terus integer, auto increment aja, increment, terus not null gitu aja. Nggak usah not null. Primary key, terus nama supplier pakainya varchar, lengthnya 30, not null. Lanjut nomor telepon
nomor, paketnya char 13 not 0 spasi dong, baru alamat paketnya varchar 100 not 0 juga. Kayak gini baru gini. Oke, query oke, berarti berhasil. Kita cek lagi tables. Sorry, pakai titik koma dong, bukan koma, ya Allah. Oke, sekalian aja kita bikin tabel pembayaran juga ya. Jadi nanti kita alter tabelnya sekalian. Oke, create tabel lagi. Pembayaran, ID pembayaran, pakainya integer, auto increment, primary key, tanggal bayar, date, total bayar, integer not null, ID transaksi dong, pakainya integer not null. Oke, gini aja, nanti kita tambahkan di tabel transaksi, tambahkan primary key-nya. Oke, berhasil. Kita cek lagi show tables. Nah, 1 2 3 4 5 barang, pembayaran, pembeli, supplier, transaksi. Oke, berhasil kita buat semua tabelnya. Oke, pertama kita bikin kita tambahkan foreign key untuk ID supplier di tabel barang. Nah, gimana caranya? Caranya itu kita pakai alter table. Nggak ngaruh sih sebenarnya, alter table gitu. Nggak ngaruh besar kecilnya, cuman ini biar enak aja dilihat gitu. Antara sintaks sama nama field atau nama tabel untuk membedakan. Oke, alter table. Nah, tabel mana yang akan kita modif gitu. Nah, itu tabel barang. Nah, terus dalam kurung, nah ini add foreign key, diikuti ID-nya apa, ID supplier. Nah, yang mau kita jadikan foreign key. Terus referensinya dari tabel apa? Dari tabel supplier. ID-nya ID apa gitu. ID supplier juga. Supplier gitu. Kelihatannya nggak pakai dalam kurung deh. Oke, kita coba. Saya juga lupa. Oh, pasti error kan. Bener. Ini gini. Ini nggak pakai. Nah, alter table barang. Nah, ini baru add foreign key. Baru titik 2. Nah, seperti itu. Nah, jadi maksudnya adalah kita mau memodif, menambahkan
sesuatu di tabel barang, memodif ya, alter di tabel barang, apa yang kita akan modif itu apa? Nah, ini add foreign key, tambahkan foreign key pada ID supplier ini tadi. Nah, referensinya dari mana? Dari tabel supplier, yaitu fieldnya ID supplier, seperti itu. Oke, kita cek di tabel barang apakah sudah ada atau sudah berhasil kita tambahkan atau belum. Kita DESC tabel barangnya, oke. Nah, kalau kita lihat dari atas tadi ya, nah, describe tabel barang, ID suppliernya belum ada multi tabelnya atau belum ada foreign key-nya. Nah, sekarang ketika kita cek lagi, di sini sudah ada seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Untuk menambahkan tabel dan membuat foreign key dari dari command line, caranya adalah seperti ini ya. Atau bisa juga cara yang pertama itu bisa dilihat di video sebelumnya, yaitu langsung kita buat ketika kita bikin tabel seperti itu. Nah, oke, kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya kita membuat tabel dan foreign key dari PHP My Admin, sorry. Sampai belibet ya. Dari PHP My Admin. Oke, sebagai contoh ini kita buang dulu ya tabel pembayarannya. Yang jelas caranya untuk membuat tabel dari command line seperti itu. Kita buang dulu, lalu kita nanti tambahkan dari PHP My Admin pembayaran. Nah, ini perintah ini drop table ini untuk menghapus tabel. Ketika nanti ini menghapus database, berarti perintahnya adalah drop database. Diikuti nama database seperti itu. Oke, kita cek lagi sudah berhasil di delete atau belum. Show kok database tables. Nah, di sini tabel pembayaran sudah tidak ada. Seperti itu kira-kira. Oke, lanjut gimana caranya membuat tabel dan foreign key dari PHP My Admin. Nah, pertama sama ya. Ini pastikan ini di run Apache-nya ini karena untuk web browser. Web server lokal. Jadi ketika ini tidak di run nanti kita tidak bisa membuka PHP My Admin. Seperti itu dari browser. Pastikan dua ini Apache dan MySQL di run. Lalu kita buka browser andalan kita yaitu Chrome. Terus akses aja ini localhost PHP My Admin, localhost / PHP My Admin. Nah, ini sama tampilannya di sini di sidebar. Ini adalah database yang sudah ada di MySQL kita. Nah, tadi nama database kita adalah penjualan ini ya. Kita klik. Nah, di sini adalah tabel-tabel yang sudah kita buat. Nah, seperti itu. Nah, gimana cara membuat tabel lagi? Nah, tinggal ini, enak ya. Tinggal ngeklik, ngetik, klik, ngetik. Tidak perlu ingat sintaksnya. Nah, ini klik baru di sini. Nah, nama tabelnya apa? Nama tabelnya pembayaran. Terus ini saya gini aja biar enak untuk contekannya. Nama fieldnya apa? ID pembayaran. Tinggal ngetik enak. Pembayaran dong. Bayaran, tanggal bayar. Terus total bayar. Lanjut ID transaksi. ID transaksi. ID bayaran integer bener. Tanggal bayar ini dipilih yang di total bayar integer, ID transaksi integer.
Oke. Nah, untuk menambahkan primary key ini geser ke kanan atau saya perbesar aja. Nah, untuk menambahkan primary key ini di sini dikasih primary. Nah, muncul tambahkan indeks ini langsung oke aja. Terus ini di sini auto increment ya. A_i ini auto increment. Di checklist aja jika mau ada auto increment. Nah, sebelum kita klik simpan, nah ini field yang akan kita jadikan foreign key ini kita harus jadikan indeks dulu. Jadi ini indeks. Nah, nama indeksnya apa? Misal foreign key transaksi gitu ya. FK transaksi. Seperti itu. Lalu kirim. Terus di sini kita simpan. Nah, seperti itu sudah ya. Oke, sudah. Nah, terus gimana caranya menambahkan foreign key-nya? Caranya di struktur tabel. Struktur tabel ini di tab struktur. Nah, ketika kita pilih struktur tabel berarti di sini akan tampil nama-nama tabelnya dan apa itu namanya atribut-atributnya. Nah, kalau mau menambahkan foreign key, kita klik tampilan hubungan ini. Set. Nah, tampilan hubungan. Oke ya, tampilan tampilan hubungan kita bikin. Nah, di sini FK constraint name-nya. Terus apa itu namanya? Pembayaran, misal pembayaran underscore 1 gitu ya. Ini abaikan dulu, belum saya jelaskan ya. Nah, ini kolom apa yang mau kita jadikan foreign key. Tadi adalah ID transaksi. Ini ID transaksi ya, kalau nggak salah. Bentar, saya lihat dulu. Oke, benar, ID transaksi. Nah, ini database referennya dari ini bisa kita lintas database ya sebenarnya. Tapi dalam kasus ini kita gunakan yang database yang sama. Referennya. Terus diikuti nama tabel referennya. Tabelnya apa? Tabel transaksi. Baru diikuti fieldnya atau kolom. Nah, kolom ID transaksi. Nah, maksudnya di sini on delete ini. On delete itu ketika di delete parent ataupun childnya restrict. Nah, ini data yang masih menggunakan foreign key itu mau kita apakan. Nah, kalau restrict ini tidak ikut terdelete seperti itu. Kalau restrict, kalau on delete, kalau on update restrict berarti ketika kita mengubah data dari child maupun parent ini akan ikut terupdate atau enggak gitu. Biasanya yang sering dipakai itu restrict sama cascade. Kalau restrict maksudnya itu abaikan, jadi tidak akan ikut perubahan seperti itu. Nah, jadi ini kita abaikan dulu karena ini baru belajar ya. Kalau kita nanti sudah berhubungan dengan database dan aplikasi, kita akan sering gunakan ini. Oke, seperti itu. Kalau sudah, lanjut klik simpan. Nah, query Anda berhasil dieksekusi. Seperti itu. Nah, sebenarnya kita juga bisa melakukan sintaks query MySQL dari sini ya. Nah, perintah yang kita eksekusi tadi adalah lengkapnya seperti ini. Alter table
pembayaran, di tabel pembayaran add constraint FK pembayaran 1 foreign key, ID transaksi referensinya dari tabel transaksi dengan kolomnya ID transaksi, on delete restrict, on update restrict. Ini coding lengkapnya seperti itu. Tadi di waktu kita pakai command line ini kita tidak pakai ya add constraint-nya, cuman add foreign key langsung, dan kita tidak pakai ini juga. Itu bisa, tapi secara default constraint-nya nanti akan diberi nama sendiri oleh MySQL, dan ini secara default juga restrict, on update-nya juga restrict seperti itu. Kalau tidak percaya coba kita cek di sini di tabel barang misalnya, terus di struktur tampilan hubungan. Nah, coba kita lihat di sini. Constraint-nya otomatis diberi nama oleh MySQL, yaitu barang underscore IBFK underscore 1, dan on delete-nya restrict, on update-nya restrict. Ini bisa kita ubah di sini, lewat sini juga bisa, lewat sintaks juga bisa kalau tahu seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk membuat tabel dan menambahkan menambahkan foreign key dari command prompt maupun dari web browser, dari localhost phpMyAdmin seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti lanjut video berikutnya, yaitu kita menginsert record ke tabel seperti itu. Jadi nantikan saja video berikutnya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Jangan takut mencoba.